Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 12 Desember 2020. 12-12-2020. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih setiap masa dan waktu, Engkau memberikan orang-orang untuk mendampingi kami semua berjalan lurus menuju kepadamu. Dalam perjanjian lama, umat Israel dituntut oleh para nabi dan raja untuk mengenal Engkau lebih dalam. Namun, mereka belum paham tentang siapakah Engkau walaupun banyak bukti yang menyatakan kehadiran-Mu. Maka kemudian Engkau mengutus kembali Putramu Yesus dan memberitakan warta gembira. Namun masih juga ada orang-orang yang belum paham. Dan sampai kini Engkau terus mengirim Roh Kudus-Mu untuk membuka hati mata kami, untuk melihat kebaikan dan kasih setia-Mu. Maka terangilah kami pada masa Advent di masa Covid ini. Biarlah kami terbuka melihat kehadiran-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula anak manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itulah mereka mengerti, murid-murid Yesus, bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Kita mempunyai tokoh-tokoh dalam kehidupan, baik pemerintahan maupun juga dalam hal iman atau gereja. Kita kenal Paus Yohanes Paulus kedua, kita kenal Paus Benediktus ke-16, dan kita kenal Paus Fransiskus. Demikian pula kita tahu pendiri negara kita, Soekarno-Hatta, dan presiden-presiden yang sudah melayani kita. Demikian pula di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, banyak nabi dan raja yang bermunculan pada waktunya. Dan juga ada hambatan-hambatan ketika mereka mewartakan. Ada juga raja atau nabi yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Hari ini kita mendengar nama Elia. Elia dikenal sebagai nabi dalam perjanjian lama yang mengalahkan Baal. Dan itu dikenang oleh umat Israel. Elia menantang 450 dewa Baal untuk mengadakan upacara. Dengan cara bagaimana? Mereka menggelar suatu upacara, menyembelih binatang-binatang untuk dibakar, tetapi api tidak ada. Api dimintakan kepada dewa, dan Elia mengatakan, "Aku akan minta kepada Yahweh." Mereka menari, menyanyi kepada dewa-dewa itu sampai tengah petang belum ada. Dan Elia mengatakan, "Sekarang giliranku." Dia berdoa dan api menyambar semua persembahan. Mereka semua lari dan akibatnya apa? Mereka harus menerima hukumannya. Tentu pengalaman ini dari mulut ke mulut diceritakan secara lisan oleh umat Israel dari keluarga ke keluarga. Maka ketika Yohanes Pembaptis datang, mereka berpikir itu adalah Elia yang datang lagi, yang memberikan kepadanya keselamatan. Tapi Yesus mengatakan, betul,
Dia Elia. Mempunyai kemiripan. Karena Yohanes Pembaptis mewartakan kabar gembira bukan hanya dengan kata-katanya, tetapi dengan perbuatannya. Dia berteriak-teriak, luruskanlah jalan Tuhan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Orang tidak peduli. Maka pada zaman kita ada juga sebuah cerita, sebuah pengalaman. Di sebuah kereta api hadirlah seorang tua, di mana penumpang duduk di tempat masing-masing. Dan kebetulan orang tua ini duduk di sebelah seorang ibu dengan seorang anak. Mungkin dia melihat sesuatu atau seseorang. Dan dia mengatakan begini, penyelamat sudah datang. Penyelamat sudah datang. Lalu ibu mengatakan, kau gila, tidak usah ngomong-ngomong seperti itu, tutup mulutmu. Lalu dia diam, kemudian dia berkata lagi, penyelamat sudah datang, penyelamat sudah datang. Dia jengkel, dia pukul orang tua itu. Sampai anaknya berteriak-teriak. Mama, tidak usah buat begitu. Cukup mama. Kalimat itu membuat dia terhenyak. Kenapa? Anaknya bisu. Dan saat itu dia bisa berbicara. Stop mama, cukup mama, jangan buat lagi. Akhirnya ibu cuma nangis sekeras-kerasnya. Dan sang tua itu bingung. Loh, kok menangis? Iya, anakku yang bisu itu sudah bisa bicara. Itulah sang juru selamat datang. Nah, saudaraku terkasih, karena pengalaman itu hadir juga dalam diri kita, di mana kita buntu, tidak ada jalan keluar, maka mari kita datang sebagaimana Yohanes Pembaptis yang yakin dan percaya akan kehadiran Sang Mesias Yesus dan telah memberikan bukti-buktinya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Begitu banyak berkat-Mu sudah kami alami. Namun kadang-kadang kami tidak sabar juga untuk menanti mujizat-mujizat yang baru yang akan Engkau berikan kepada kami. Engkau memberikan jalan keluar dari masalah-masalah yang kami hadapi. Maka berkatilah kami. Ajarlah kami untuk bersabar. Ajarlah kami untuk kuat menghadapi masalah-masalah ini, sehingga dengan tenang kami menghadapi semua persoalan kami. Dan kami akan mendapat jawabnya. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.